Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you UEFA baru saja menghelat drawing perempat final Liga Champions 2023-2024 di markas besar UEFA Nyonvis pada Jumat kemarin. Hasilnya, sejumlah laga seru tersaji dari pengundian yang dilakukan legenda Chelsea John Obi Mikel ini. Arsenal yang muncul duluan akan menghadapi tim besar asal Jerman Bayern Munchen. Sejauh ini, The Gunners belum pernah lolos jika dipertemukan dengan FC Hollywood di babak gugur Liga Champions. Lalu Real Madrid akan kembali berjumpa dengan sang juara bertahan Manchester City. Ini akan merupakan laga balas dendam bagi El Real, di mana The Citizen menyisikan sang penguasa Liga Champions pada pertemuan terakhirnya tahun lalu. Tim sekota Madrid yaitu Atletico akan menghadapi tim asal Jerman Borussia Dortmund. Dan terakhir, ada laga PSG dan Barcelona. Pertemuan ini membawa ingatan kepada dua pemain yang pernah merumput bagi kedua klub, yakni Neymar Junior dan Lionel Messi. Selain perempat final, undian ini juga dilangsungkan hingga ke babak semifinal dan final. Di empat besar, pemenang laga antara Atletico melawan Dortmund akan bersua dengan PSG dan Barcelona. Lalu pemenang duel Arsenal melawan Bayern Munchen berhadapan dengan antara Real Madrid atau Manchester City. Bagi Real Madrid, ini akan menjadi laga yang akan dipenuhi aroma dendam. Setelah tahun lalu Madrid disingkirkan Man City dengan agregat 5-1 di semifinal. Baik, kita akan melihat seberapa besar peluang Real Madrid untuk bisa menuntaskan misinya meraih trofi kuping besar yang ke-15. Head to head, Real Madrid dan Manchester City menjadi dua nama terkuat yang dijagokan untuk mengangkat trofi Liga Champions tahun ini. Tetapi salah satu dari mereka akan tersingkir dalam perjalanan ke London setelah mereka bakal berjumpa usai undian perempat final. Juara bertahan City mengamankan gelar pertama mereka setelah mengalahkan Inter Milan dengan skor 1-0 di Istanbul tahun lalu. Untuk tahun ketiga berturut-turut, tim asuhan Guardiola bertemu dengan juara 14 kali Real Madrid, klub yang paling sering menjuarai kompetisi ini. Real Madrid telah mencatatkan 43 keikutsertaan di kompetisi ini dibandingkan dengan City yang mencatatkan 15 keikutsertaan. Bagi Manchester City, pertandingan perempat final ini akan menjadi pertandingan mereka yang ke-128 dan 129 di turnamen ini. Sedangkan Real Madrid sedang menuju angka 500, tepatnya akan menjadi laga ke-485 dan 486. Sementara untuk rekor pertemuan secara total, Madrid dan City telah bertemu 10 kali di Liga Champions, semuanya hampir terjadi di babak sistem gugur, kecuali satu kali pada musim 2012-2013. Pertemuan pertama di musim 2012-2013 yang terjadi di babak grup. Pertemuan pertama Madrid dan City di kompetisi resmi terjadi pada babak penyisihan grup turnamen 2012-2013. Mereka tergabung di grup D bersama Borussia Dortmund dan Ajax. Kala itu, Man City baru tampil ketiga kalinya di Liga Champions dan harus bertandang ke Bernabeu pada matchday pertama. Laga ini berjalan dengan alot hingga akhir pertandingan, di mana Real Madrid berhasil menang dengan skor tipis 3-2 dengan gol penentu kemenangan Cristiano Ronaldo pada menit ke-90. Pertandingan kedua di Manchester pada matchday kelima berakhir imbang 1-1. Benzema memanfaatkan umpan tengah Di Maria dan mencetak gol dari jarak dekat. City kemudian membalas melalui eksekusi penalti Aguero. Lalu pertemuan kedua terjadi pada musim 2015-2016 di semifinal. Pertemuan berikutnya menghasilkan hasil yang hampir sama. City mencapai semifinal, pencapaian terjauh yang pernah mereka capai di kompetisi ini setelah mengalahkan Dinamo Kiev dan PSG di babak sistem gugur. Sementara itu Real Madrid telah mengalahkan AS Roma dan Wolfsburg. Leg pertama yang digelar di Manchester berlangsung menegangkan dan tidak mengherankan jika berakhir tanpa gol. Lalu laga ini ditentukan di Bernabeu melalui gol indah Gareth Bale. Tembakan Gareth Bale dari sudut sempit membentur Fernando, melewati Joe Hart, membentur tiang gawang dan masuk ke gawang. Skor berakhir 1-0 untuk Madrid dan berhasil melaju ke babak final.
Lalu pertemuan ketiga terjadi musim 2019-2020 di babak 16 besar. Keadaan akhirnya berbalik untuk Man City pada tahun 2020 dalam pertandingan yang terkena dampak langsung dari pandemi COVID-19. Leg pertama dilangsungkan di Bernabeu, di mana Madrid harus mengakui kekalahan dari City dengan skor 1-2. Leg kedua yang dihelat secara tertutup di Etihad, Madrid kembali harus kalah dengan skor 2-1. Alhasil, Madrid pun gugur pada musim itu. Pertemuan selanjutnya pertemuan keempat pada musim 2021-2022 di semifinal. Man City dan Madrid kembali bersua di babak semifinal dan menghasilkan salah satu pertandingan semifinal paling menarik dalam sejarah. Tim asuhan Guardiola menjadi yang difavoritkan untuk masuk final setelah melihat Madrid kesulitan melewati sistem gugur dengan serangkaian comeback luar biasa melawan segala rintangan. Tim asuhan Ancelotti harus melakukan perubahan ajaib untuk menggagalkan City mendapat tempat di final. City unggul 3-1 pada leg pertama di Etihad melalui gol De Bruyne, Gabriel Jesus dan Phil Foden. Namun mereka membiarkan Madrid bangkit setelah Vinicius membalas 1 gol dan Benzema mengkonversi penalti di menit-menit akhir. Skor 4-3 menjadi akhir di leg pertama. Pada leg penentuan di Santiago Bernabeu, Riyad Mahrez menjadi pemain pertama yang mencetak gol. Tendangannya pada menit ke-73 membuat skor agregat menjadi 5-3. Namun yang mengherankan, Madrid sekali lagi berhasil membalikan keadaan. Rodrigo mencetak 2 gol dalam waktu 2 menit untuk menyamakan kedudukan. Kemudian Benzema membuat Bernabeu menjadi heboh dengan mencetak gol penentu kemenangan. Itu adalah salah satu comeback terhebat klub sepanjang masa. 5-4, Madrid unggul secara agregat dan berhasil ke final. Dan pertemuan terakhir yakni musim 2022-2023 di semifinal. Tahun lalu, City berhasil membalas dendam. Mereka berhasil mengalahkan Madrid dengan agregat 5-1. Jika ditotal, mereka sudah 10 kali bertemu. Hasilnya, Man City dengan 4 kemenangan, 3 kali imbang, dan Real Madrid dengan 3 kali kemenangan. Pertandingan perempat final Liga Champions 2023-2024 akan dimainkan pada awal April. Leg pertama di Bernabeu akan berlangsung pada tanggal 9 atau 10 April dan leg kedua di Etihad pada tanggal 16 atau 17 April. Pemenangnya akan menghadapi Arsenal dan Bayern Munchen di semifinal. Perubahan skuad. Baik Real Madrid maupun Man City, keduanya memiliki skuad yang berbeda musim ini dengan sebelumnya. Real Madrid musim ini ditinggal dengan striker andalan Karim Benzema ke Liga Arab. Selain itu, nama-nama seperti Eden Hazard dan Marco Asensio juga meninggalkan klub. Namun Madrid juga kedatangan pemain baru seperti Jude Bellingham, Brahim Diaz, Fran Garcia, Arda Güler, dan Joselu yang tentu menambah kekuatan skuad Ancelotti. Di sisi lain, Man City juga kehilangan salah satu pemain pentingnya Ilkay Gundogan ke Barca dan Joao Cancelo yang dipinjamkan. Ada juga Cole Palmer yang pindah ke Chelsea. City juga mendatangkan pemain anyar macam Joško Gvardiol, Jeremy Doku, dan Mateo Kovacic, mantan pemain Real Madrid. Real Madrid musim ini sangat berbeda dengan musim sebelumnya. Hal itu bisa dilihat dari formasi yang dipakai Ancelotti musim ini. Setelah tak lagi mempunyai Benzema sebagai striker, Madrid tak menggantinya dengan striker kembali. Madrid justru mengganti formasi dari 4-3-3 menjadi 4-4-2 Diamond, yakni dengan menjadikan pemain barunya Jude Bellingham sebagai pemain nomor 10, lalu membiarkan Vinicius dan Rodrigo di depan, menunjukkan kualitasnya sebagai pengendor pertahanan lawan. Sejauh ini formasi ini terlihat superior, di mana Madrid berhasil bertengker di puncak klasemen sementara La Liga pada jornada ke-29 dengan rekor 22 kali menang, 6 kali seri, dan 1 kali kalah. Madrid juga berhasil menjuari ajang Piala Super Spanyol, namun di Copa del Rey, Madrid sudah gugur oleh tim sekota Atletico. Satu hal yang menjadi kekurangan Madrid, yakni lini belakang yang praktis ditinggal oleh pemain utama Eder Militao dan David Alaba karena cedera. Militao yang dikabarkan bakal debut setelah jeda internasional, belum bisa dipastikan tampil melawan Man City, begitupun dengan sang kiper andalan Thibaut Courtois. Namun Real Madrid tetaplah Real Madrid. Madrid akan berjuang hingga akhir. Hasta el final, Real Madrid. Sementara di kubu Man City, terlihat masih mendominasi Liga Inggris maupun Liga Champions. City masih sangat dominan di Liga Champions dan tak mendapat kesulitan berarti untuk melaju hingga perempat final. Sedangkan di Liga, Man City berada di peringkat ketiga klasemen sementara hingga jornada ke-28 dengan 19 kali menang, 6 kali imbang, dan 3 kali kalah.
Namun mereka masih sangat berpeluang menjuarai kompetisi, mengingat kompetisi yang masih panjang dan poin yang hanya terpaut 1 poin dengan sang pemuncak klasemen. Dari segi permainan, Man City masihlah Manchester City yang dulu, tak begitu banyak formasi perubahan, masih mengandalkan penguasaan bola dan tiki-takanya, hanya saja memiliki opsi pemain-pemain cadangan yang lebih mendalam. Sebagai juara bertahan, tentu mereka masih diunggulkan dibanding Real Madrid. Namun hal itu sudah biasa bagi Real Madrid, menjadi yang tak diunggulkan adalah sesuatu yang membuat Real Madrid termotivasi untuk terus menang. Berdasarkan skor 19, peluang Real Madrid untuk menang hanya 36%, sedangkan Manchester City dengan 64%. Namun sepak bola bukanlah hal yang mudah ditebak, semua bisa terjadi di atas lapangan. Kedua tim sama-sama akan mengeluarkan permainan terbaiknya, dan tim terbaiklah yang nantinya akan menang dan melaju ke babak selanjutnya. Itu dia preview dini Real Madrid melawan Manchester City. Semoga Madrid bisa menampilkan permainan terbaiknya dan berhasil menjuari kompetisi ini. Hala Madrid!